Minjo menepis emosinya, mana mungkin ia menyukai Yongju. Saat hujannya berhenti, Minjo merasa tak nyaman melihat perhatian Boom pada Yongju. Saat ditanya, Minjo bilang jantungnya berdebar karena ia bisa merasakan emosi orang lain. Kemudian meminta Yongju dan Boom pulang duluan. Keesokannya, Minjo mengambil foto-foto alam, lalu makan siang bersama ibu-ibu. Di mobil, Yongju mencari info tentang hypersensitif. Setelah itu, ia dan Boom sampai ke desa dan ikut bergabung dengan Minjo dan ibu-ibu. Lagi-lagi, Minjo melihat perhatian Boom pada Yongju dan jadi sesak. Saat Boom pergi mengambil air minum, Minjo mengikutinya. Dengan ragu, Minjo tanya apa Boom menyukai Yongju. Boom tertawa ngakak. Boom bilang ia hanya peduli dan menghormati Yongju sebagai seniornya, tak lebih. Dan Minjo masih merasa Boom tak mengakui perasaannya. Setelah itu, Yongju dan tim mengadakan rapat di balai desa. Ahrem dan Raoh nampak keberatan, namun ini sudah termasuk syarat kontrak. Kemudian Yongju mengusulkan untuk mengadakan lokakarya, agar mereka bisa mendapat ide untuk menciptakan minuman dengan resep baru. Perusahaan memberi mereka waktu 2 bulan, namun Minjo ingin waktu 6 bulan. Sebagai ketua tim, Yongju sedikit lelah karena timnya tak bisa akur, terutama Raoh yang merasa tak adil saat ia diberikan tugas, padahal tugasnya mudah. Saat selesai, Yongju berjalan sendirian sambil tak habis pikir, memikirkan penolakan Raoh yang amat berbeda dengan dirinya, yang selalu menerima tugas apapun yang diberikan atasannya tanpa rasa keberatan sedikit pun. Lalu Minjo datang untuk menghibur. Kamu tak perlu pura-pura baik-baik saja. Yongju bilang fokus saja pada bisnis. Tak lama, Boom datang sambil menggerutu tentang Raoh. Dan itu membuat Yongju tertawa. Kamu menghiburku. Dan Minjo pun pergi dengan kecewa. Minjo tak habis pikir dengan Yongju. Dan Yongju merasa ia terlalu dingin pada Minjo. Lalu Boom mengajaknya mampir ke Tos Serba. Saat masuk ke pabrik, ibu-ibu mulai membahas Yongju yang pulang tanpa pamit setelah melihat wajah Minjo yang murung dan kecewa. Lalu, ibu-ibu menghubungi warga lain dan meminta mereka menghalangi Yongju untuk pulang. Setelah itu, Pak Kades datang dan membawa Yongju. Kemudian mempertemukannya dengan Minjo di pub. Di malam harinya, Chanhui mengikuti Ahrem. Ahrem masuk ke minimarket dan langsung menjadi kasir. Chanhui terpesona dengan kecantikan Ahrem. Chanhui pikir Ahrem sedang kesulitan uang. Namun, saat pegawai datang dan memanggil Ahrem bos, Chanhui sadar dan kaget jika Ahrem orang kaya. Setelah itu, Yongju bercerita jika dirinya terbiasa mandiri sejak dulu, dan sedih membuatnya terlihat kalah. Makanya ia selalu berusaha dan bilang baik-baik saja. Mendengar cerita Yongju, Minjo refleks ingin mengelus kepalanya, namun tak jadi karena Yongju menghindar. Dan melihat Yongju membuat Minjo merasa bahagia. Keesokannya, Yongju pamit pada neneknya untuk pergi lokakarya. Dan Minjo merasa kesulitan fokus karena selalu teringat Yongju.
Minjo merasa bingung dengan emosinya, jadi ia akan memastikannya kali ini. Minjo lalu bersiap-siap untuk pergi dan merasa aneh dengan dirinya yang kini peduli penampilan. Setelah itu, Minjo pun tiba di pantai. Saat melihat Yongju, Minjo pun kembali salting. Saat Yongju menjelaskan rencana, anggota yang lain sibuk sendiri. Tak lama, ada yang tenggelam. Tanpa ragu, Yongju dan Chanhui berlari untuk menyelamatkannya. Setelah semua aman, Minjo membantu Yongju berdiri lalu memberinya kemeja. Dan Chanhui ikut-ikutan caper pada Ahrem. Saat Ahrem melihat luka di punggungnya, ternyata Chanhui dan Yongju sama-sama mantan pasukan anggota khusus, makanya mereka serba bisa. Lalu Minjo datang dengan koper dan memberikan handuk pada mereka. Saat Yongju dan Chanhui pergi, semuanya masih tak habis pikir dengan kemampuan keduanya, terutama Raoh yang langsung ingin mundur. Setelah itu, mereka semua berkunjung ke pabrik-pabrik untuk mendapatkan ide. Saat di pub, Minjo kembali terpesona dengan Yongju, lalu kembali salting. Dan saat pekerjaan selesai, di tengah perjalanan kembali ke penginapan, ada keributan di mana preman Bir Bokmok membersihkan rak Laiki. Dan saat melihat Yongju, preman itu kabur. Membersihkan rak artinya mereka membeli dalam jumlah banyak sehingga Laiki tak tersedia di pasaran dan konsumen perlahan melupakan Laiki karena selalu kosong dan penjualan pun akhirnya menurun. Mendengar itu, anggota tim yang lain pun bersedia menolong. Mereka mulai mencari dan menangkap preman-preman curang. Setelah itu, Yongju meminta manajer Bokmok bertanggung jawab untuk mengembalikan Bir Laiki ke tempatnya. Kemudian, Yongju mampir ke kantor cabang dan sedih melihat kekacauan yang dialami anak buahnya. Yongju pun meminta mereka bertahan setidaknya 6 bulan selagi ia berusaha. Saat di penginapan, Yongju pamit untuk menelpon manajer cabang juga neneknya. Setelah selesai, Minjo menghampirinya dan memberikan plaster setelah melihat luka di tangannya karena melawan preman tadi. Yongju berkata, "Aku tak apa-apa." Minjo bilang, "Aku tak ingin kamu terluka meski hanya goresan kecil. Aku bisa tak baik-baik saja." Dan Minjo kembali teringat senyuman Yongju. Yongju berterima kasih sambil memegangi tangan Minjo. Dan Minjo kini menyadari jika perasaan suka itu miliknya dan kembali salah tingkah. Nah, itu tadi episode 5 Brewing Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.